Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Melintas di Jalan Poros Lokpon Yahukimo, seorang pria tewas dibacok orang tak dikenal. Polisi dan tentara sita 2 ton solar ilegal dari sejumlah kios di perbatasan Papua New Guinea. Gelombang tinggi sebabkan talut jebol, ruas jalan utama dari dan menuju Manokwari tidak bisa dilewati. Kepolisian Resor Yahukimo hingga saat ini masih terus menyelidiki kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang pria bernama Hamid berusia 42 tahun meninggal. Penganiayaan terjadi di Jalan Poros Lokpon, perumahan BTN Sosial Dekai, Kabupaten Yahukimo, Rabu lalu. Warga sekitar mendapati seorang pria terkapar dengan tubuh penuh luka dan berlumuran darah. Tidak jelas siapa pelaku yang menganiaya korban. Polisi langsung membawa korban ke rumah sakit Dekai untuk dilakukan otopsi. Bahwa telah ditemukan mayat di Jalan Poros Lokpon, kilometer 4, seputaran kompleks BTN Sosial. Saat ini Polres Yahukimo telah melakukan olah TKP dan telah melakukan visum terhadap jasad korban yang ditemukan di Rumah Sakit Umum Dekai. Dari hasil visum ditemukan 15 luka pada tubuh korban. Saat ini Polres Yahukimo tengah melakukan penyelidikan guna mengetahui pelaku dari peristiwa ini dan meningkatkan patroli di wilayah Kota Dekai untuk menjamin keamanan warga di Kota Dekai. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut dengan melakukan penyelidikan serta memeriksa saksi guna mengungkap pelaku atas kasus tersebut. Arthur melaporkan dari Yahukimo. Tim gabungan yang terdiri dari Polsek Perbatasan Distrik Sota, TNI, dan petugas kantor distrik Sota Merauke, Kamis kemarin mengungkap kasus penimbunan BBM jenis solar subsidi di 8 kios kawasan perbatasan RI-PNG. Selama ini ke-8 kios tersebut dijadikan tempat penyimpanan BBM solar ilegal. Setelah puluhan petugas menggerebek lokasi, di dalam kios ditemukan 165 jerigen kemasan 25 liter yang berisi solar. Solar ini akan dijual ke warga yang melintas di kawasan tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Total lebih dari 2 ton solar berhasil disita petugas dari lokasi tersebut. Memang benar adanya, namun sampai saat ini kita dari kepolisian, khususnya Satuan Reskrim masih melakukan penyelidikan. Untuk menetapkan pelaku-pelaku atau diduga tersangka ini, sampai saat ini belum dilakukan itu atau belum ada karena memang masih tahap penyelidikan. Karena mengingat juga BBM yang ditemukan dari jenis solar ya, itu memang di tiap-tiap titik itu kelihatan tidak banyak, tetapi setelah dikumpulkan akhirnya menghasilkan jumlah ton seperti itu. Jadi untuk diketahui bahwa memang sudah dilaksanakan rahasia itu dari gabungan baik itu TNI, Polri, dan juga dari ASN di distrik Sota. Jadi bergabung dari 3 instansi ini dan itulah menemukan beberapa tempat yang diduga penimbunan BBM jenis solar. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini dan diduga masih ada sejumlah warga di kawasan itu yang berbisnis solar ilegal. Bisnis solar ilegal memang menjamur di distrik Sota yang merupakan daerah perbatasan yang padat dengan perlintasan orang.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Gelombang tinggi menyebabkan talut di Kampung Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Papua Barat jebol dan mengakibatkan material pasir serta batu kerikil berhamburan di tengah jalan. Material ini menyebabkan jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan antara Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni terganggu. Warga setempat bersama anggota Babin Kamtipmas berusaha mengangkat batu dan pasir agar lalu lintas kembali lancar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum juga turun langsung ke lokasi untuk mencari solusi agar talut di Pantai Maruni tidak kembali jebol. Batuan dari pantai naik ke jalan-jalan dan ini merupakan efek dari cuaca yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya kita di Papua Barat dan Manokwari. Mungkin saya sampaikan bahwa pada masyarakat indikatif merupakan jalan Trans Papua Barat yang perlu ditangani. Kemudian ada pembuatan talud-talud dengan jalan dengan batu tahu yang dikerjakan oleh teman-teman Balai Wilayah Sungai. Tapi memang situasi saat ini ombak yang lumayan besar sehingga tidak mampu lagi untuk menahan batu tahu dengan ini menahan gelombang pada saat ini, ombak pada saat ini. Oleh sebab itu kami dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat saat ini melakukan pembersihan badan jalan supaya akses tidak terputus. Makanya teman-teman dari TNI dengan Polri khususnya di lalu lintas kita mengatur supaya lalu lintas yang merupakan lalu lintas utama ke Provinsi Papua Barat Daya maupun ke Papua Selatan ini tidak terputus. Pengendara dihimbau agar waspada ketika melintas di kawasan tersebut, mengingat cuaca saat ini buruk dan gelombang tinggi yang kapan saja bisa menjebol talut pelindung kawasan pesisir. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kota Jayapura mengubah status tanggap darurat bencana gempa bumi menjadi transisi darurat selama 60 hari ke depan. Langkah ini diambil setelah melihat frekuensi gempa mulai menurun dan jumlah pengungsi sudah tidak ada. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan dalam transisi darurat, pemulihan pelayanan kesehatan dan perlindungan bagi warga yang terdampak tetap dilakukan. Ternyata jumlahnya menurun terus, kemudian getarannya pun yang dirasakan itu semakin berkurang dibandingkan yang dirasakan. Sehingga dengan data yang ada, dengan melihat tren yang terjadi itu, tren yang penurunan itu, kegempaan, kemudian dengan kondisi di tenda-tenda pengungsi, juga kita lihat bahwa ada sebagian warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, karena mungkin getarannya sudah semakin berkurang dan sebagainya, meskipun ada sebagian warga. Sehingga tenda yang kita bangun itu juga mengalami penurunan dari jumlah yang ada, meskipun pada malam hari tinggi, pagi siang hari itu kosong. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu akhirnya kemudian tadi malam dengan berbagai pertimbangan, pendapat dan pandangan dari berbagai pihak Forkopimda dan juga para peserta atau Satgas, semua pihak, kami memutuskan untuk menurunkan status dari tanggap darurat menjadi transisi darurat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jayapura, gempa yang terjadi 7 Februari lalu mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 18 orang luka-luka tertimpa reruntuhan bangunan. Selain itu, lebih dari 50 bangunan mengalami kerusakan antara lain perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, dan rumah warga. Pemerintah menghimbau warga tetap meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan upaya mitigasi, sebab gempa di kedalaman dangkal masih terjadi hingga kini, dan sumber gempa berada dekat di area permukiman warga. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kantor Urusan Agama Merauke memastikan tidak menerima langsung pembayaran tunai biaya nikah dari pasangan yang hendak melanjutkan ke pelaminan.
Kepala KUA Merauke Muhammad Arif mengatakan, sesuai peraturan, KUA Merauke hanya menerima pembayaran biaya nikah melalui transfer bank dan bukan diberikan ke petugas KUA. 600.000 dan itu dibayarkan sendiri melalui kantor pos, bisa bank, dan mereka sendiri yang membayar ke kantor pos tersebut atau ke bank tersebut. Itu kalau di KUA itu gratis, tetapi kalau jam libur atau jamnya atau harinya hari libur, itu hari liburnya itu calon pengantin masih tetap membayar ke negara. Tapi kalau jam kerja atau hari kerja itu enggak dipungut biaya Rp1 pun. Itu yang pertama ya Pak ya, yang peristiwa nikah di KUA. Terus yang nikah di luar KUA, ya mungkin di kampungnya atau di rumahnya calon pengantin, ya intinya di luar dari KUA itu 600.000 bayar ke negara melalui bank maupun melalui kantor pos, dan mereka sendiri yang membayarkan, dan itu kode billingnya itu kita kasih tahu ke mereka. Yo ini kode billingnya, silahkan bayar sendiri di bank atau di kantor pos. Nah setelah mereka bayar, itu bukti bayarnya itu difotokopi, aslinya untuk kami, fotokopinya untuk mereka. Seperti itu. Sebagian masyarakat Merauke masih banyak yang belum tahu terkait biaya pernikahan di KUA. Sekedar informasi, jika pernikahan dilangsungkan di kantor KUA, maka tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Namun jika dilangsungkan di luar kantor, dengan memanggil petugas KUA, maka akan dikenakan biaya yang ditransfer melalui bank yang sudah ditentukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Merauke akhirnya lega setelah mereka mendapat kepastian akan diangkat menjadi pegawai tetap. Dalam waktu dekat, Pemkab Merauke berencana akan menyerahkan surat keputusan pengangkatan yang selama ini diharapkan ratusan tenaga honorer tersebut. SK pengangkatan ini sekaligus mengurangi beban Pemkab yang selama ini kerap ditagih ratusan tenaga kerja honorer. Di dalam bulan ini atau paling lambat bulan depan SK PNS-nya sudah ada. Bahkan kemarin untuk usulan P3K juga itu yang guru-guru itu yang selama ini juga banyak yang mengaspirasikan, saya sudah tanda tangan usulannya. Dari kuota 600 kita baru mengusulkan kemarin kurang lebih 300, saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi itu sementara berproses. Harapan kita honorer yang memang sudah memenuhi kriteria itu segera turun SK-nya. Dengan demikian beban kita itu sudah menjadi berkurang, karena itu nanti termasuk gajinya itu langsung diperhitungkan dalam jumlah DAU untuk tahun ini. Kalau P3K untuk tahun ini memang sudah ada skema dalam penerimaan DAU kita, itu memang sudah ada di situ untuk bayar gaji P3K. Jadi kita hanya mengusulkan kuota gajinya sudah ada di dalam perhitungan DAU. Soal anak-anak yang terlibat pencurian motor. Saat ini ada lebih dari 500 tenaga honorer yang akan menerima SK pengangkatan PNS. Mereka diantaranya ada yang sudah mengabdi kepada negara sebagai tenaga pengajar selama lebih dari 10 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Sartimika menyelenggarakan kegiatan donor darah yang dilangsungkan di kantor Sartimika. Kegiatan diikuti potensi SAR dari berbagai institusi, seperti dari kalangan TNI Polri dan Badan Karantina Pertanian dan Hewan, relawan Basnas, Orari Mimika, dan kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Kegiatan donor darah dibuka langsung Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi secara virtual. Dalam kegiatan ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika bekerja sama dengan PMI dan RSUD Kabupaten Mimika. Untuk kegiatan yang kami laksanakan ini semata-mata untuk membantu masyarakat, terutama dalam kegiatan donor darah. Semoga kantong-kantong darah yang dikumpulkan, yang kurang lebih 50 yang ditargetkan, betul-betul terakomodir dan bisa kami serah terimakan ke pihak yang melaksanakan atau yang membantu kami untuk penyaluran darahnya. Terima kasih juga kepada potensi SAR yang sudah bergabung dalam kegiatan sumbang untuk kegiatan donor darah. Ada dari TNI Polri dan dari beberapa potensi SAR, dari Basnas, dari karantina. Kegiatan donor darah menargetkan 50 lebih dari kantong darah. Namun dalam pelaksanaan, Sartimika hanya mendapatkan 44 kantong darah.
Kantong darah tersebut akan disumbangkan ke PMI dan rumah sakit untuk membantu pasien yang membutuhkan darah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Korek Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian Resort Jayapura Kota menangkap 3 warga negara asing asal Papua New Guinea yang membawa 11 kg narkoba jenis ganja dengan nilai sekitar 400 juta rupiah. Barang haram tersebut rencananya akan dibarter dengan sepeda motor, ponsel, dan BBM. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 20 tahun, bahkan seumur hidup. Polisi menangkap 2 orang yang diduga kurir narkoba dan juga pemasok peluru bagi kelompok kriminal bersenjata. Dari tangan Kristo Hamadi dan Feti Kere yang merupakan warga Papua New Guinea, petugas menemukan 8 bungkus plastik dan 8 karung beras ukuran 10 kg yang berisi ganja. Selain itu, polisi juga menemukan ratusan peluru berbagai jenis dan sebuah gelang bergambar bintang kejora. Kedua pelaku juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat membongkar sindikat jaringan penyelundupan narkoba di Provinsi Papua Barat dengan menyita puluhan kilogram ganja sejak Januari hingga Februari tahun 2023. Narkotika yang berhasil disita berjumlah lebih dari 10 kg dari 4 orang tersangka. Sebagian ganja tersebut dipaketkan dalam bungkusan kecil yang siap diedarkan. Pengungkapan kasus ini merupakan yang terbesar di Papua Barat, hasil kerjasama Polda Papua dan Bea Cukai. Ganja tersebut diselundupkan para pelaku dari Papua New Guinea lalu dijual di kota Sorong dan Manokwari, Papua Barat. Gara-gara seorang anak bermain korek api, salah satu rumah di Jalan Hetau Bun Timika, Papua Tengah terbakar. Kebakaran terjadi ketika bocah berusia 8 tahun ditinggal seorang diri oleh kedua orang tuanya. Akibat tidak diawasi, bocah ini bermain korek api yang kemudian memicu kebakaran. Api merembet membakar kasur sehingga menyebabkan kebakaran seisi rumah. 3 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab setempat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Bupati Mambermo Tengah Riki Hampagawak ditangkap KPK di rumah di kawasan Sentani, Kabupaten Jayapura.
Riki Hampagawak langsung dibawa ke markas Brimob Kota Raja, Kota Jayapura. Ratusan polisi juga disiagakan Polda Papua menjaga Makobrimob untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa para pendukung Riki. Riki Hampagawak selama ini dinonaktifkan sebagai Bupati Mamberamo Tengah. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar 24,5 miliar rupiah dalam sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2013 hingga 2019. Selain Bupati Mamberamo Tengah, KPK juga telah menetapkan 2 tersangka pengusaha yang diduga menyuap Riki dalam sejumlah proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah. Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura dibobol kawanan pencuri. Aksi kawanan pencuri ini terekam kamera CCTV yang dipasang di depan kantor. Dalam rekaman tersebut, 2 pelaku berusaha masuk dengan merusak pintu utama atau pintu depan kantor. Lalu mereka masuk dan mengobrak-abrik ruangan bagian depan. Polres Jayapura kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta menyita beberapa barang bukti yang digunakan pelaku untuk merusak pintu. Saat ini, tim Reskrim Polres Jayapura dikerahkan untuk mencari dan menangkap kedua pelaku pencurian. Ruas jalan utama menuju distrik Kurik, Merauke, kondisinya sangat parah. Musim hujan saat ini jalan semakin sulit dilewati karena berlumpur dan berlubang. Sementara warga tidak ada pilihan selain melintasi jalan ini karena merupakan satu-satunya jalan menuju Kurik. Bila cuaca baik, jarak menuju Kurik dari Merauke dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Namun jika musim hujan, warga harus berjuang keras menghabiskan waktu hingga 5 jam akibat antrean kendaraan yang panjang karena terjebak di jalan yang rusak. Warga selama ini sudah meminta pemerintah untuk memperbaiki jalan ini, namun hingga kini belum ditanggapi serius. Polres Jayapura Kota menangkap 2 orang pelaku penjamret di kawasan Polimak, Kota Jayapura. Kedua pelaku ditangkap di rumahnya yang terletak di belakang Hotel Relat Argapura, Distrik Jayapura Selatan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti 2 unit motor dan 1 buah handphone hasil kejahatan, dan korbannya adalah seorang ibu rumah tangga yang dalam keadaan hamil. Polisi menghimbau warga waspada, apalagi wanita yang kerap berkendara sendirian menggunakan sepeda motor. Ratusan truk pengangkut bahan makanan terjebak kemacetan di Jalan Trans Papua, Jayapura Wamena. Bagi para sopir truk, jalan ini sangat berbahaya karena tidak saja bisa merusak truk mereka, namun juga mengancam nyawa mereka. Kondisi ini terjadi akibat jalan rusak dan berlumpur, apalagi saat musim hujan saat ini. Bahkan di kilometer 416 dan 428, truk sama sekali tidak bisa melintas karena terhalang kubangan besar. Balai Jalan PUPR juga akan mengerahkan alat berat untuk membenahi jalan nasional ini agar bisa dilalui karena Jalan Trans Papua ini merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai wilayah Pegunungan Tengah. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambi.